Selamat bergabung Kak Musdar selaku pembantu pembinaan Jalan Brangan dan Romo. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meski di tengah pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bergabung dalam kegiatan kita pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang terakhir diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Baiklah, untuk acara pertama, yakni sepatah kata dari kakak pembina, dalam hal ini diwakili oleh kakak pembantu pembina, yakni Kak Musdar Asman. Kepada Kak Musdar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Yuda, mohon maaf. Ini saya tampilannya nggak mengaktifkan kamera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Kak Yuda bagi KWM. Dari ilmu Kak Yuda ini bisa bermanfaat bagi anggota maupun calon anggota pramuka UNM ke depannya, dan tentunya setelah kegiatan pelatihan kelas media sosial Instagram ini bisa memberi kontribusi nyata bagi pramuka UNM ke depannya dalam hal publikasi dan tentunya konten-konten menarik di Instagram terkait dengan pramuka UNM. Selebihnya saya serahkan kepada Kak Yuda untuk memberikan materi-materi, karena tentunya Kak Yuda memiliki pengalaman yang lebih dan pengetahuan yang lebih terkait dengan konten dan fitur-fitur dalam media sosial, dalam hal ini Instagram. Kegiatan ini saya kira akan berlanjut kepada kelas-kelas media sosial lainnya, baik YouTube maupun platform yang lainnya. Terima kasih Kak Yuda atas waktu dan kesempatannya, dan adik-adik agar kiranya bisa mengikuti kelas Instagram ini secara berkala dan distribusi nanti setelah kegiatan ini, agar kiranya dibuatkan tim khusus terkait dengan buzzer pramuka UNM yang dahulunya sudah ada tim cyber pramuka UNM. Ini yang harus ditindaklanjuti lagi ke depannya terkait dengan keaktifan tim cyber maupun buzzer dari pramuka UNM. Terima kasih semuanya, selamat dan silakan mengikuti kegiatan ini. Dan salam pramuka. mohon izin Kak Musdar, mungkin bisa sekalian membuka acara kita pada hari ini. Saya persilakan Kak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan atau digitalisasi pramuka khusus kelas Instagram pramuka UNM saya buka dengan resmi. Berbayar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 300. Baik, terima kasih Kak Musdar. Jadi kegiatan kita pada malam hari ini yakni digitalisasi pramuka terkhusus untuk kelas Instagram. Tujuannya untuk memberikan kita pengetahuan lebih dalam menggunakan aplikasi Instagram agar lebih bermanfaat. Nah, dalam hal ini ada 4 pertemuan, yakni dimulai pada malam hari ini sampai pada hari Senin. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang Instagram landscape dan strategi. Pertemuan kedua yakni
Instagram konten. Pertemuan ketiga, Instagram hashtag dan analitik. Dan pertemuan keempat, yaitu Instagram Growth Hack. Diharapkan kepada kakak-kakak dapat mengikuti kegiatan dan pertemuan dari awal sampai berakhirnya kegiatan kita. Nah, demikianlah rangkaian acara pembukaan kita pada malam hari ini. Jadi pertemuan pertama akan dipandu langsung oleh kakak moderator, yakni Kak Salsabila Nursakinaa. Kepada Kak Salsabila Nursakinaa, saya persilakan. Baik kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lastri yang telah mempersilakan saya sebagai moderator pada malam hari ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, yang terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib pada kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib mengaktifkan kamera selama penerimaan materi. Yang kedua, setiap peserta wajib menonaktifkan audionya selama penerimaan materi. Ketiga, ketika materi telah selesai, moderator akan membuka sesi tanya jawab. Jika kakak-kakak ada yang ingin bertanya, silahkan mengklik ikon raise hand. Yang keempat, link absen akan dibagikan pada akhir pemberian materi. Yang kelima, kakak-kakak wajib melakukan screenshot sebagai bukti yang akan diupload pada form absen. Nah, langsung saja kakak-kakak, untuk mengefisienkan waktu lagi, saya akan mempersilahkan kepada pemateri, tapi sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Yang nama pemateri kita pada hari ini, Kakak Yuda Adiaksa SIKOM, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Januari 1992, alamat Jalan Kramat Pulau Gundul, Gang R nomor K184A, RT 09, _13, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Pusat DKI Jakarta. Adapun moto kakak pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini ialah orang yang bersemangat dan pekerja keras. Pengalaman kerja kakak Yuda yang pertama, program magang di Putra Sampurna Foundation di Departemen Digital dan Media Sosial sebagai spesialis media sosial tahun 2013. Yang kedua, Bukalapak dalam manajemen komunitas sebagai community officer 2017 sampai 2018. Yang ketiga, PT Bahtera Tunas Mandiri Divisi Kemitraan sebagai staff officer tahun 2018. Yang keempat, Neolike Media sebagai sosial media strategi
tahun 2018-2019. Yang kelima, Jerimen Indonesia sebagai digital marketing tahun 2019 sampai sekarang. Nah, adapun pengalaman Kakak Yuda dalam berorganisasi, yang pertama, sebagai Dewan Pramuka Penjelajah Nasional Gerakan Pramuka Indonesia, sebagai Ketua Dewan Pandu Penjelajah Nasional Pramuka Indonesia periode 2013-2018. Yang kedua, utusan pemimpin komunitas perdamaian. Komunitas ini berada di bawah kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, delegasi Forum Pemuda Kepanduan Dunia tahun 2014, serta sebagai pernah menjadi perwakilan Gerakan Pramuka untuk World Scout Youth Forum tahun 2014 di Slovenia. Nah, adapun pencapaian dan penghargaan Kakak Yuda Adiaksa yang sangat luar biasa. Yang pertama, sebagai anggota Asosiasi Pramuka Tercanggih. Yang kedua, delegasi terbaik Presiden Youth Leadership Camp tahun 2013. Yang ketiga, kandidat dalam grup anggota Dewasa Muda tahun 2012, serta yang terakhir penghargaan Wiratama tahun 2017. Penghargaan ini dari Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, kakak-kakak, jadi pemateri kita pada malam hari ini sangat luar biasa sekali yang bisa kita jadikan sebagai motivator dan inspirator. Tepuk Pramuka. Nah, baik kakak-kakak, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Kakak Yuda untuk membawakan materi yang pertama pada malam hari ini, yaitu Instagram Landscape. Kepada kakak, saya persilahkan. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas atau gimana? Iya kak, Waalaikumsalam kedengaran. warahmatullahi wabarakatuh. Siap kedengaran Kak. Kedengaran ya. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Sebelumnya makasih nih Kak Musdar udah diberikan kesempatan untuk saya belajar bareng sih ya sebenarnya dengan semua ya ilmu-ilmu yang kemarin kakak dapatkan, kemudian juga perkembangan zaman, dan akhirnya yulah kita mau berbagi gitu ya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Sebelumnya ya tadi udah ada perkenalan ya, nama saya Yuda Adiaksa. Tadi pencapaiannya udah ya, teman-teman juga udah dengar sendiri. Tapi saya bukan tipe orang yang terjebak di masa lalu ya. Tapi saya terus berkarya, terus bermakna juga gitu ya, terus berusaha gitu ya. Sehingga nanti teman-teman diskusi sama saya juga nggak terjebak dengan yang kemarin-kemarin pencapaian saya yang kemarin, tapi pencapaian saya yang sekarang gitu ya. Nah, saat ini saya memang sebenarnya sih udah lagi nyari kerjaan baru karena kemarin selesai kontrak di Jerimen Indonesia. Nggak tahu apa mau buat sendiri atau gimana, tapi kemarin sempat diskusi sama Kak Musdar, ada planning untuk buat sendiri untuk bisa sama-sama kita kembangkan terkait sosial media, website dan lain-lain gitu. Sebelumnya saya izin share ya teman-teman semua supaya nggak dibilang hoax ya. Nah, ini udah terlihat ya kakak semua? Sudah terlihat moderator? Kalau Kak Yuda dekat. Sudah ya? Oke, kalau sudah teman-teman melihat ini akun saya. Jadi saya nggak mau cuma ngomong doang, tapi ini akun saya sudah punya 17.000 follower. Dan saya sangat berharap nanti semua yang ada di sini sampai ke titik saya juga gitu. Tapi tetap ada step-stepnya. Nah, kemudian selain followersnya, yang saya pengen sampaikan dan nanti ada trik-triknya adalah kalau likes menurut saya tuh udah biasa. Tapi kalau komen ini yang memang menjadi tantangan sendiri. Nah, teman-teman bisa cek juga sendiri di tempat teman-teman semua terkait Instagram saya gitu ya. Ini postingan 2 hari lalu saya dapat 352 likes, memang nggak banyak kalau likes-nya, tapi komennya boleh teman-teman cek. Itu komen fake atau enggak silakan. Itu saya udah punya 95 komen dan rata-rata di atas 50, 40-an gitu ya. Komen-komen yang saya pengen saya ada gitu. Nah, ini yang saya mau tularkan kepada teman-teman semua.
mau konten pribadi teman-teman atau konten jualan teman-teman atau konten organisasi. Nah, saya mau ajak teman-teman ke titik itu. Nah, ini akun pribadi saya. Ini akun kantor. Saya juga megang brand namanya Stojo. Ini teman-teman silahkan juga lihat. Nah, kalau yang di Stojo saya lebih fokus lagi ngerapihin terkait kontennya. Nah, tapi ini ada tim desainnya ya teman-teman semua. Silakan nanti dicek juga, monggo. Nah, saya di bawah-bawah baru yang komennya banyak. Kemudian, nah ini kantor saya. Jadi selain megang brand, nah ini kantor saya. Nah, kantor saya yang tadi saya terapkan juga yang ada di Instagram saya. Rata-rata ya, teman-teman lihat sendiri 53 komen, 55 komen, 60 komen, dan lain-lain. Karena FOE aja, teman-teman, informasi aja bahwa like sedikit lagi akan hilangkan. Nah, tantangannya gimana nih caranya biar kita bisa komen banyak gitu ya. Bukan hanya sekedar posting. Nah, nanti saya ulas bareng-bareng. Dan nah ini karya terakhir saya ya, terkini, terbaru. Saya di Rumah Milenial, saya sebagai digital content strategis. Alhamdulillah udah centang biru di tahun ketiga kami di Rumah Millennials dan konten-kontennya teman-teman silakan nanti bisa cek sendiri gitu ya. Nah, itu yang saya pengen tularkan kepada teman-teman semua sehingga nanti teman-teman paham dan tahu polanya. Dan ini kelas Instagram, kemudian nanti ada kelas YouTube juga saya udah agak paham, kelas TikTok juga udah agak paham gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar kontennya aja, kalau konten mah semua orang bisa gitu ya. Tapi yang nggak bisa itu adalah apa yang ada di dalamnya dan bagaimana ngakalinnya gitu ya. Nah, ini saya share screen ya teman-teman semua, nih saya bikin dan ini perdana saya share di sini teman-teman semua. Ini ada yang tadi udah disampaikan oleh yang sebelumnya ya, bahwa akan ada 4 pertemuan. Nah, pertemuan pertama akan kita bicarakan tentang Instagram landscape dan strategi. Kemudian juga ada selanjutnya kita akan ngomongin konten di pertemuan kedua, itu besok ya kalau nggak salah. Di pertemuan ketiga kita akan ngomongin bagaimana penentukan hashtag yang baik dan analitiknya secara data, teman-teman bacanya kayak gimana. Nah, yang keempat, triknya. Triknya gimana nih cara banyakin follower, cara banyakin komen, kemudian kita aktif di Instagram dan lain gitu. Oke, teman-teman, ini yang pertama dulu ya. Kita modul 1 nih Instagram landscape dan strategi. Mohon kesediaannya teman-teman, kita akan belajar bareng ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa ya. Tapi sebelumnya saya agak loncat dulu ke yang terakhir supaya teman-teman tahu nanti kita akan langsung coba ya 4 ini. Teman-teman akan buat tema besar. Ini saya sih berharap akun pribadi teman-teman dulu, baru nanti akun organisasi, monggo. Kemudian nanti kita akan buat target marketnya kita. Artinya tujuan kita ke siapa sih, konten kita ke siapa. Kemudian kita akan buat persona dan akan buat konten pilar. Nah, ini yang teman-teman akan buat, nanti kita akan diskusikan, akan jadikan bahan ke pertemuan kedua. Dan nanti di pertemuan kedua ke pertemuan ketiga juga ada lagi. Saya nggak bisa bilang ini tugas, tapi ini kita sama-sama mencoba, karena percuma teman-teman dapat ilmunya tapi nggak coba. Dan ini format baru dari saya untuk kita lebih ke workshop, bukan hanya webinar. Karena sedikit kisi-kisi teman-teman, 2021 akan banyak banget workshop, dan teman-teman harus tahu polanya workshop kayak gini, yang pasti ada kerangka kerjanya, teman-teman ada tugasnya juga gitu ya kira-kira. Oke, kita lanjut ke slide yang awal dulu ya. Oke, sebelumnya saya konfirmasi dulu suara saya masih jelas ya, moderator? Masih ya? Masih. Siap, jelas Kak. Ya, Kak. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita akan kulas dulu tentang Instagram itu sendiri. Kenapa sih Instagram gitu? Kemudian gambaran Instagram di Indonesia kayak gimana? Dan banyak fakta yang bagus dan menurut saya sangat-sangat potensial ketika kita tahu tekniknya gitu ya. Nah, yang pertama adalah jumlahnya dulu ya. Usernya nih teman-teman. Usernya sekarang per Juni ya, 2020 saya nggak tahu sekarang, saya belum update lagi. Per Juni 2020 itu ada 73 juta teman-teman. Pengguna Instagram di Indonesia ya. Instagram di Indonesia itu ada 73 juta, yang artinya kita Instagram keempat terbesar sedunia. Artinya ini potensi sangat besar banget teman-teman, mau teman-teman personal branding untuk konten kreator atau teman-teman mau fokus kepada jualan, monggo juga. Apalagi ada fitur baru yang nanti kita
di pertemuan keempat kali ya, kita ulas bareng-bareng fitur-fitur apa sih yang baru. Kalau nggak salah udah mulai muncul namanya Instagram Shop gitu ya, untuk teman-teman jualan, kemudian ada Instagram Reels yang akan mirip kayak TikTok dan lain-lain gitu ya. Ini kita akan fokus ke kelas Instagram dulu. Nah, nyatanya memang 51% 0,5 itu woman ya paling banyak, dan 48 sisanya adalah men gitu ya. Dengan usia yang teman-teman bisa lihat sendiri paling besar itu memang di usia 18-24 gitu. Artinya usia-usia teman-teman semua nih. Dan habis itu baru 25-34 dan seterusnya teman-teman semua. Nah, kemudian dari segi jumlah keseluruhan ya terkait sosial media itu sendiri ya teman-teman. Nah, kita udah tahu ya total populasi Indonesia itu ada di 272 juta gitu ya. Nah, tapi yang punya handphone itu lebih dari, yaitu 338,2 juta. Artinya ada yang punya handphonenya lebih dari 1 gitu ya. Nah, dari sisi internet usernya baru 175 juta, dan untuk aktif di sosial media ya apapun bentuknya itu ada 160 juta teman-teman. Yang tadi Instagram 72 juta, ya mungkin sisanya ada Facebook, ada yang gabung atau yang lain-lain gitu. Artinya ini potensi besar banget teman-teman semua. Nah, kemudian lanjut terkait survei yang data bahwa kita melakukan online itu ketika kita lagi tiduran, lying in bed gitu. Itu biasanya kita lagi iseng sebenarnya mau tidur, iseng ya. Tapi tiba-tiba keterusan. Akhirnya searching mana-mana. Nah, itu kebiasaan kita dan emang real itu kondisinya. Dan 29% itu ketika kita sedang nonton TV atau nonton film. Bagi saya itu tidak fokus banget kita tuh kalau lagi nonton aja tuh kadang-kadang main handphone gitu ya. Kadang-kadang cek handphone. Itu 29%. Dan sisanya 17% tuh ketika kita lagi ngumpul. Ya ngumpul sama keluarga, ngumpul sama teman, itu pasti kita main handphone. Jadi itu potensi-potensi yang teman-teman bisa lakukan. Ini data-data semua ya teman-teman semua, karena Instagram Landscape sebelum strategi. Nah, kemudian terkait Instagram Landscape itu sendiri, apa sih benefitnya gitu ya? Nah, benefitnya bisa dua nih teman-teman. Bisa ke konten kreator, kayak kita semua nih kita bakal bisa jadi konten kreator, atau mau jadi bisnis gitu ya. Nah, kalau konten kreator kita akan membangun basis fans dan audiens yang menikmati, menghargai karya yang kita buat gitu. Nah, kalau ke bisnis itu lebih kepada membangun awareness bisnis dan mendapatkan pelanggan baru dari Instagram secara konsisten. Nah, ini strateginya beda ya teman-teman antara jualan produk dengan jualan orang, tanda kutip ya teman-teman semua. Artinya konten kita pribadi itu namanya personal branding. Nah, itu ada strateginya masing-masing. Di konten jualan nanti strateginya saya bakal share di pertemuan keempat nantinya. Biar kita fokus dulu karena tadi arahannya Kak Musdar, kita akan fokus kepada kita dulu pribadi, personal branding kita pribadi, sehingga nanti ada minimal 30 orang lah, 30 konten yang memang kuat dan punya buzzer gitu ya, buzzer UNM sendiri, dan mudah-mudahan ini kita jadi percontohan buat kedepannya. Oke. Kemudian lanjut ya. Lanjut dari segi lawannya Instagram sampai saat ini ya secara keseluruhan, TikTok tuh belum mencapai titik ke Instagram ya. Tapi yang udah hampir sama itu adalah Facebook. Tapi nyatanya Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu satu perusahaan, teman-teman semua. Jadi itu satu perusahaan di Facebook. Jadi kalau teman-teman nih error WhatsApp itu pasti error juga Instagram, error juga Facebook gitu. Karena itu satu perusahaan yang sama. Nah, ini data juga teman-teman, apa nih perbedaan di setiap generasi gitu ya. Artinya ini data bagus banget buat teman-teman memahami bahwa misalnya dosen kita nggak suka lewat sosial media ya, karena emang dosen kita lebih suka namanya email, lewat telepon, atau lewat text message atau yang lain gitu ya. Nah, ini data-datanya semua teman-teman. Dan signature product tuh maksudnya adalah pencapaian di generasi kita, produk-produk yang terkeren lah pada zaman itu. Jadi zaman Maturis itu 1945-an itu mobil gitu. Kemudian lanjut TV, lanjut PC, lanjut tablet. Nah, ke sini ke depan nih ya mungkin belum nyampe ya ke Indonesia terkait Google Glass dan lain-lain gitu ya. Oke, sekarang tadi kita udah bicarakan namanya landscape-nya supaya teman-teman tahu kenapa menggunakan Instagram.
Nah, sekarang kita akan masuk ke strateginya. Nah, ini mohon dengan sangat teman-teman memperhatikan ya. Kita akan pelan-pelan untuk bisa menjelaskan dan memahami strategi apa yang saya maksud gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, saya ambil dulu yang sebelah kanan ya teman-teman, namanya Instagram Inbound Marketing Model. Nah, maksudnya apa nih Kak? Ya, maksudnya kayak gini teman-teman. Orang-orang yang berkunjung ke akun kita itu punya statusnya teman-teman. Ibaratnya kalau di kondisi sekarang ya ada kondisi statusnya single, ada statusnya menikah, dan statusnya jomblo dan lain-lain gitu ya. Nah, di Instagram juga kayak gitu, di dunia digital sih sebenarnya. Itu ada status-statusnya. Nah, statusnya itu dimulai dari namanya strangers, teman-teman. Strangers itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya masih unik atau aneh gitu ya. Nah, ini orang yang unik gitu ya. Ibaratnya orang yang masuk ke Instagram teman-teman ini orang yang masih orang unik gitu. Belum tahu ini apa nih gitu. Habis itu nanti dia akan naikin status teman-teman ketika si orang ini akan main ke bio kalian, ke feed kalian atau ke highlight kalian. Itu akan berubah menjadi visitor atau pengunjung. Jadi sebelumnya kalau ngelihat Instagram postnya teman-teman doang nih di explore itu sebutannya masih stranger, masih orang nggak jelas lah, masih orang lewat doang gitu. Tapi ketika udah masuk ke bio-nya teman-teman, ke Instagram teman-teman itu udah masuk ke dalam visitor atau pengunjung. Nah, ketika sudah masuk nih ke Instagram teman-teman, mulai ngeliatin story teman-teman atau mulai nge-DM teman-teman, nanya atau yang lain, itu akan udah mulai muncul namanya leads gitu. Atau sebutannya kan bisa sangat mudahnya customer lah, udah menjadi kayak penggunanya kita gitu. Nah, kemudian dari customer yang udah nge-follow kita, udah nge-DM kita dan lain-lain, itu ketika mereka share ke orang tentang akun kita atau promosi tentang akun kita, itu akan menjadi promoters teman-teman semua. Nah, tantangannya di Instagram itu adalah kita jadikan orang itu promotorsnya kita. Jadi kalau kita minta tolong, share dong, nah itu mereka akan share. Nah itu sampai titik itu teman-teman. Itu juga berlaku di dunia bisnis teman-teman. Ketika teman-teman jualan, ada salah satu quotes yang saya dapatkan terkait jualan di digital atau jualan online sekarang adalah bukan perbanyak banyak yang beli atau banyakin pelanggan, bukan itu. Tapi banyakin langganan. Artinya banyakin promotors yang ada. Sehingga dia orang akan terus beli, akan terus rekomendasiin produk teman-teman semua. Nanti strateginya pelan-pelan ya kita bedah bareng-bareng. Tapi yang ini adalah pemahamannya teman-teman dulu bahwa status di sosial media tuh beda-beda semua. Apakah dia stranger, apakah dia visitor, apakah leads, apakah customer, ataukah sudah promoters. Oke, itu dulu teman-teman pahami ya. Oke, kita lanjut ke sebelah kirinya. Nah, ketika kita udah kenal nih namanya stranger, visitor dan lain-lain dan apa yang dilakukan ada attract, ada convert itu yang teman-teman bisa lihat sendiri ya di atasnya ada close, ada delete. Nah, secara detail lagi kita akan ngikutin perilaku orang yang main ke Instagram kita gitu. Akhirnya sampai ke follow. Oke. Nah, yang pertama orang itu akan ngelihat postingan kita, ya kan? Ngelihatnya di mana nih? Bisa ngelihat di feed, bisa ngelihat di explore. Setelah udah ngelihat postingan kita akan reach. Reach itu artinya mencapai ke beberapa akun gitu. Akhirnya dilihat. Nah, ketika sudah reach, akan masuk ke dalam engage. Nah, engage ini apa sih yang dimaksud, Kak? Engage ini adalah like, comment, share, save. Nah, ketika orang-orang udah engage, udah like kita, udah komen kita, nah akan masuknya ke dalam profil visit. Nah, ketika udah profil visit, untuk menuju follow, artinya ini cocok nggak ya sama saya? Kontennya bagus nggak ya? Atau kontennya ngedukung kita nggak? Akhirnya dia follow. Nah, itu akan terus berulang teman-teman semua. Nah, ini dua hal ya teman-teman yang teman-teman harus pahami bahwa ada perilaku yang terjadi ketika Instagram ini berjalan. Jadi bukan hanya teman-teman posting, habis itu berharap ada yang follow, nggak kayak gitu. Tapi ada tekniknya, ada strateginya. Gitu. Oke, itu dulu yang sekarang. Oke, kita akan lanjut ke strateginya. Saya kasih waktu 2 menit dulu ya. Enggak lah, 1 menit untuk teman-teman dapetin dulu kontennya, pemahamannya gitu. Sambil nunggu 1 menitnya selesai,
Saya minta bantuan aja ke teman-teman semua untuk stories di IG teman-teman semua, tag saya ya @yudadi28 itu ya, yang ada di bawah, tag saya untuk kita bisa memperluas, menyebarkan semangat positif kita bahwa kita terus belajar, tidak berhenti, tidak diam gitu ya. Akhirnya kita harus bisa mengetahui. Oke? Mohon bantuannya ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Ketika teman-teman udah tahu statusnya, kemudian udah teman-teman tahu perilakunya di Instagram, kita akan lanjut namanya strateginya. Nah, ini strategi yang menurut saya agak lebih mudah memahami supaya teman-teman lebih nyaman gitu ya menikmatinya. Nah, strategi di dalam digital atau di dalam Instagram itu sendiri ada 3. Ada popularitas, ada likabilitas, dan ada elektabilitas. Tapi ini berbeda ya kalau teman-teman mau jualan. Karena nanti kalau ada jualan ada yang baru lagi di bawahnya. Bukan elektabilitas tapi lebih kepada promosi, lebih kepada sales dan lain-lain. Nanti di pertemuan 4 saya akan bongkar. Nah, tapi untuk personal branding baik dari segi pribadi maupun organisasi, ini akan mencapai 3 strategi ini, teman-teman. Maksudnya apa nih, Kak? Yang pertama kalau simpelnya, yang pertama adalah popularitas, teman-teman. Artinya akun teman-teman harus dikenal dong sama orang-orang. Belum terkenal nih, tapi dikenal dulu. Oh, Kak Yuda nama Instagramnya @yudadi28. Oh, Kak ini Kak Musdar Instagramnya apa? Nah, gimana cara kita mempopulerkan atau supaya orang dikenal? Itu adalah dengan exposure namanya. Bahasa Inggrisnya adalah kita kayak nyebarin. Artinya gimana Kak cara nyebarinnya? Untuk yang pertama kali nyebarinnya, untuk step pertama adalah bantu sesama teman-teman kita sendiri. Artinya kita saling bantu untuk postingan. Nah, minimal nih yang teman-teman yang udah yang ada di sini 38, minimal ada 38 orang yang nge-share dan mengenalkan akun kalian gitu. Nah, itu yang disebut namanya organik. Oke, organik itu artinya gampangnya nggak berbayar, gitu, gratis gitu. Nah, kalau non-organik ini yang berbayar, yaitu masukin iklan, endorse, selebgram, atau yang lain gitu. Penting juga, karena nanti kalau teman-teman udah sampai di fase tingkat menengah, mau ke atas, nah teman-teman butuh namanya non-organik, karena dari segi sistem akan dibantu. Nah, setelah teman-teman udah infoin bahwa, halo, akun saya @yuda28 nih, oke. Habis itu gimana nih biar mereka ngerti? Nah, berarti kan kita harus membuat konten. Nah, membuat kontennya kayak gimana? Nah, namanya awareness, konten yang ibaratnya informatif. Nah, informatifnya mau kemana, Kak? Sifatnya bisa rasional, ya secara logika, bisa secara emosional. Nanti di pertemuan kedua kita bakal lebih ulas ya terkait kontennya. Tapi secara umum, kontennya adalah 2 ini, rasional dan emosional. Nah, setelah teman-teman udah dikenal Instagramnya teman-teman, akan masuk ke dalam strategi kedua, yaitu likabilitas. Likabilitas itu apa sih? Speaker tuh ini tuh. Artinya akun kita disukai, ada fans, ada yang follow. Nah, gimana nih caranya? Caranya adalah kita harus ekspektasi. Ekspektasi apa, Kak? Artinya akun kita itu memberikan harapan, memberikan jawaban akan keresahan mereka. Misal kalau pramuka ya berarti teman-teman harus ulas tentang pramuka. Kalau teman-teman tentang lingkungan berarti teman-teman harus ulas tentang lingkungan. Atau tentang bisnis, ulas tentang bisnis dan lain-lain. Nah, habis itu dari ekspektasi, kita udah bikin konten yang berbau harapan, yang menjawab sebuah permasalahan, masuk ke dalam namanya engagement. Engagement ini apa, Kak, maksudnya? Nah, ini yang biasa teman-teman tahu namanya giveaway. Namanya kuis, namanya trivia. Nah, itu namanya masuk ke engagement. Atau yang cuma kayak menurut kamu kayak gimana sih gitu. Jadi di caption-nya itu ada pertanyaan atau di dalam single image-nya itu ada pertanyaan. Nah, itu yang dimaksud engagement. Nah, baru yang terakhir adalah preference. Preference itu kita akan berkaitan dengan tokoh, dengan media, dengan hal yang viral. Nah, ini kalau gampangnya teman-teman kalau udah masuk ke strategi ini, teman-teman udah bisa harus masuk kepada promosi ke tokoh-tokoh. Misalnya teman-teman bisa angkat pembina teman-teman, bisa angkat rektor teman-teman, atau media nih, media online, atau apa nih yang lagi viral gitu, yang kemarin-kemarin ada lagi rame tentang Among Us ya.
bikin konten yang Among Us, lagi rame Odading kemarin-kemarin, lagi rame apa gitu, itu yang diangkat teman-teman semua. Nah, nanti teknisnya di pertemuan kedua kayaknya sih. Ini lebih ke umum aja dulu. Nah, yang terakhir adalah elektabilitas. Nah, elektabilitas ini lebih kemana sih, Kak? Lebih ujungnya adalah membuat promotor atau membuat fans. Yang tanpa disuruh, itu pasti komen. Tanpa disuruh, itu pasti like. Tanpa disuruh, pasti dia share. Nah, ini step by step ya, teman-teman semua. Jadi jangan langsung loncat. Karena kalau langsung loncat, teman-teman akan ketemu fake account. Gitu ya. Semua orang-orang yang cuma ikut-ikutan doang. Gitu. Nah, di elektabilitas teman-teman akan buat namanya relawan terkait komitmennya. Kemudian ada action namanya UGC atau User Generate Content. Artinya tanpa disuruh, mereka-mereka nih fans-fans kita atau teman-teman kita akan bikin konten tentang kita. Nah, ini udah sampai titik poinnya teman-teman terkait strategi itu sendiri ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya kembali ya. Jadi strategi itu ada 3 ya teman-teman semua. Ada popularitas, likabilitas, dan elektabilitas. Dan ini bertahap ya teman-teman. Jadi popularitas dulu, likabilitas dulu, baru elektabilitas. Nah, di samping itu ada exposure, ada awareness, dan lain-lain. Yang tadi sesuai dengan penjelasan saya. Oke. Itu dari sisi strategi ya teman-teman. Nah, ini saya akan lebih teknis karena akan sesuai dengan kita akan mulai jawab ini ya teman-teman semua. Oke. Sebelum lanjut, saya boleh ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung coba aja. Silakan teman-teman di kertas saja, di kertas yang teman-teman pegang. Yang pertama dulu ya, buat tema besar. Artinya akun teman-teman itu mau tentang apa, mau dikenal sebagai apa. Ditulis saja sekarang, nanti selanjutnya nanti 2, 3, dan 4 kita akan terus mulai nulis ya teman-teman semua. Jadi ini akan mulai kita workshopnya. Nanti mohon izin ya moderator, nanti bisa dipilihin mungkin 2 orang aja cukup ya, menjadi perwakilan untuk bisa ngejelasin, bukan ngejelasin, lebih ke ceritain jawab keempat ini. Oke? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama buat dulu nih, kalau yang tadi kan udah saya ceritain ya, artinya teman-teman udah kebayang nih, teman-teman mau bikin akun apa atau kontennya tentang apa. Silakan jawab dulu nomor 1-nya. Oke? Saya kasih waktu mungkin 1 menit ya. Dari sekarang silakan teman-teman bikin buat tema besarnya. Karena selanjutnya kita akan buat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke? Saya akan kasih waktu 1 menit. Teman-teman di sini enaknya di Zoom ada angkanya ya. Sekarang 42 menit ya. Di 43 menit saya akan lanjut ke nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, silakan 1 menit aja. Tulis saja, nggak usah, karena kita konsepnya ini belajar, nggak ada yang bersalah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Artinya kita sama-sama saling ngelengkapin. Buat tema besarnya teman-teman. Tema besarnya nih akun kalian nih ngebahas apa sih? Gitu. Kalau saya ya sedikit kisi-kisi, saya tuh ngebahas di akun saya tentang digital, tentang kepemudaan, dan tentang komunitas. Gitu. Tapi di situ sisinya ada pramukanya juga di dalamnya. Nah, silakan teman-teman, monggo. Oke, udah lanjut ya, udah 43 menit. Udah 1 menit. Kita akan lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman semua. Ke target market. Maksudnya apa sih, Kak, target market? Oke. Ini saya dapat dari advisor saya atau bahasa pramuka pembina lah ya. Pembina saya, dia Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia, namanya Kang Dian Martin. Dia advisor saya di Rumah Millennials. Nah, untuk target market, teman-teman, target market ini simpelnya adalah konten kalian itu mau ditujukan ke siapa? Mau ke anak SMA kah? Mahasiswa kah? Anak muda secara umum kah? Atau ke jurusan teman-teman sendiri kah? Atau yang lain gitu. Tapi simpelnya untuk memudahkan teman-teman memahami target market, teman-teman coba ingat-ingat, atau kalau sekarang lagi masih nguber gebetan, ini seperti kita lagi nguber gebetan, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu nih, gebetan kita tuh lokasi rumahnya di mana, kampusnya di mana, atau kantornya di mana, hari ulang tahunnya kapan, kesukaannya apa, dari sisi lagu, dari sisi film, dari sisi makanan, kemudian dari sisi ketakutan, dia nih takutnya apa sih? Misalnya, saya coba lebih teknis ya. Misalnya saya mau target anak mahasiswa.
Ketakutannya apa? Ketakutannya berarti dia nggak bisa kerja, Pak. Ketakutan. Kekhawatirannya dia nggak berhasil di kehidupan nyatanya. Oke, berarti mimpinya dia apa nih? Mimpinya dia mau masuk kerja. Harapannya dia mau jadi orang yang mapan dari segi harta, dari segi kekuasaan dan lain gitu. Kemudian lanjut nih, tempat nongkrongnya di mana nih? Di kafe kah, di warung kah, di warkop kah gitu ya. Kemudian yang pasti ya cewek atau cowok gitu ya. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Nah, silakan teman-teman, saya kasih waktu lagi 1 menit jawab ke pertanyaan kedua yaitu target market. Silakan tentukan target market teman-teman sendiri. Teman-teman ke siapa? Boleh nggak hanya satu nggak apa-apa. Misalnya saya mau target marketnya anak pramuka Kak. Kemudian jurusan saya PGSD gitu. Atau jurusan saya sosiologi atau jurusan saya apa gitu. Silakan bebas. Silakan saya kasih waktu sekarang 46 menit, berarti 47 menit kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Nah, ini udah 46. Saya kasih waktu 1 menit ya, teman-teman. Tulis saja. Kita let's try gitu ya. Kita langsung coba. Oke, Mas udah berjalan 17 detik, 19 detik. Oke, sudah setengah menit. Udah 30 detik. Nah, teman-teman ngebayangin kayak nguber gebetan gitu. Nah, tapi ya pertanyaan yang utama yang tadi saya mention ya terkait ketakutannya, kekhawatiran dia, mimpinya, harapannya dia gitu. Sehingga teman-teman nanti enak buat kontennya apa gitu. Oke. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai ya teman-teman. Itu untuk menjawab pertanyaan kedua ya teman-teman semua target market. Kita akan menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu apa Kak? Pertanyaan ketiga adalah persona. Persona ini apa? Oke, kita bahas ya. Oke, ini persona teman-teman. Jadi persona ini ikutin ya instruksi saya. Pertama, sekarang ikutin instruksi saya. Ketika teman-teman mengingat akun teman-teman, apa yang terlintas di pikiran teman-teman 3 kata aja. Nggak usah mikir lama-lama. Nah, ibaratnya yang pertama itu yang di sini nih ya, brand persona and voice. Jadi saya sebutkan ulang ya. Teman-teman, ketika teman-teman tahu akun teman-teman, sebutkan atau gambarkan dengan 3 kata aja yang terlintas di pikiran teman-teman semua. Silakan. Apa kalau di sini saya kasih contoh ada namanya lingkaran. Lingkaran itu adalah Instagram learning class gitu. Nah, jadi dia kalau mau digambarkan adalah kreatif, passionate, kolaboratif, dan fun. Kemudian ada yang bawa fasa. Fasa ini lebih kepada produk kayu. Nah, dia kalau mau diibaratkan dengan 3 kata itu simplicity atau simple, sophisticated gitu ya, mahal gitu ya, atau berkelas, sama splendid gitu. Silakan teman-teman, nggak usah pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, bebas sih. Pokoknya yang terlintas teman-teman semua 3 kata atau 4 kata gitu. Misalnya Yuda di 28, muda, pramuka, komunitas gitu. Atau teman-teman pramuka, anak muda, ekonomi, atau pramuka, tren, viral, atau apa, bebas. Silakan teman-teman buat. Oke, saya kasih waktu 15 detik ya teman-teman semua. Pokoknya yang langsung kebayang teman-teman ya, nggak usah mikir panjang-panjang gitu ya. Pokoknya yang kebayang apa gitu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan ya teman-teman semua. Nah, namanya brand persona and voice. Kalau tadi namanya brand essence atau brand value atau nilai yang teman-teman angkat. Kemudian di sini adalah namanya brand persona. Nah, kalau brand persona, teman-teman gini ya. Instruksinya adalah teman-teman ngebayangin akun teman-teman kalau dijadikan kayak orang. Oke. Bayangin akun teman-teman kalau dijadikan kayak orang. Yang pertama gendernya apa? Kemudian akun teman-teman nih kalau diibaratkan hobinya apa sih? Membaca kah, main game kah, atau apa? Pokoknya ibaratkan dia kayak orang ya. Kayak orang nih, kayak apa gitu ya. Kemudian lifestyle-nya kayak gimana hidupnya. Kemudian favorit filmnya, action kah? Songs-nya, books-nya kayak gimana. Kemudian cara dia bicara kayak gimana.
oh cara akun saya bicara tuh ceplos-ceplos Kak, akun saya yang bicara nih elegan, akun saya nih libet atau apa silakan. Kemudian gimana dia berpakaian, pakaiannya pakaian rapih kah, pakaiannya santai, pakaiannya indie atau apa bebas. Dan yang terakhir bagaimana dia kalau pergi ke kafe. Kafenya tuh kafe warung kopi kah yang kayak Starbucks atau kayak warkop-warkop biasa atau apa gitu. Silakan saya kasih waktu 1 menit teman-teman ngebayangin kemudian tulis ya teman-teman. Oh akun saya nih gendernya cowok, hobinya ini main sepeda, gaya hidupnya dia selalu makan junk food gitu ya. Kemudian favorit filmnya action mungkin atau film horor, lagunya melo-melo atau rock bebas gitu. Cara bicaranya dia bijak gitu. Kemudian cara berpakaian dia berantakan Kak gitu. Kemudian dia kalau ke kafe tuh warung kopi kayaknya sih gitu. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 1 menit. Jadi kita karena ini akan jadi bahan untuk pertemuan kedua, ketiga, dan keempat teman-teman semua. Oke, kita di 52 menit ya nanti teman-teman. Ini masih 51 menit, silakan teman-teman ngebayangin kalau di akun teman-teman nih jadi orang nih kayak gimana gitu. Oke, masih ada setengah menit lagi untuk teman-teman buat. Oke, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oke, selesai ya. Tadi udah brand value udah, yang tadi sebelah kiri ya teman, kiri-kiri atas. Kemudian brand persona udah. Sekarang masuk ke bawah. Namanya brand voice. Brand voice ini apa sih Kak gitu ya? Brand voice kita akan lebih mendalami lagi. Artinya karakternya nih apa? Nah, silakan kalau teman-teman mau pilih, monggo. Tapi kalau nggak usah milih, nggak apa-apa juga, pakai bahasa teman-teman. Nah, karakternya apa nih? Hangat kah? Temen banget, inspiring, gimana? Itu karakternya. Kemudian tone adalah gaya ngomongnya, gitu ya. Atau langsung kah? Atau lebih personal kah? Nah, bebas. Kemudian dari segi bahasanya kayak gimana nih? Karena ini akan nyambung ke caption ya teman-teman semua. Dan tujuannya kemana. Silakan saya kasih waktu 2 menit aja teman-teman, karena agak ada 4 ya. Pilih nggak apa-apa. Atau kalau ada bahasa yang teman-teman lebih mudah, monggo. Jadi pilih karakternya apa, tone-nya kayak gimana, language-nya kayak gimana, purpose-nya kayak gimana, atau tujuannya kayak gimana. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya teman-teman semua. Karena selanjutnya kita akan ngomongin namanya konten pilar. Nah, konten pilar akan lebih mudah lagi kalau teman-teman udah paham yang ini. Tenang, kita bakal belajar bareng. Saya nggak bakal tinggal langsung lepas aja biar teman-teman dapat poinnya. Oke, masih ada 1,5 menit lagi. Oke, selesai ya teman-teman semua. Oke, ini selesai di jawaban nomor 3 ya, brand persona yang tadi saya sampaikan. Nah, sekali lagi nih saya minta tolong teman-teman tag saya di Instagram, teman-teman silakan stories sekarang, monggo. Tag saya di @yudadi28, nanti biar saya repost dan yang pastinya akan masuk ke dalam fase 1 ya, popularitas teman-teman akan dikenal sama minimal follower saya gitu ya. Atau nanti bisa menyebar lagi ke yang lain. Monggo. Saya agak rehat dulu bentar ya teman-teman semua. Karena fokus dulu, karena selanjutnya kita akan masuk ke konten pilar. Nah, konten pilar akan memudahkan teman-teman. Biasanya saya ketemu orang-orang yang bingung Kak konten selanjutnya apa. Nah, akan lebih mudah ketika kita sudah namanya konten pilar. Oke. Saya coba ya.
Tadi yang pertama jangan lupa ya, bikin tema besarnya. Yang kedua target marketnya ke siapa. Yang ketiga tadi ya, personanya. Baik dari segi value-nya, personanya, sama brand voice-nya. Nah, kita akan masuk ke konten pilar. Oke, teman-teman semua. Oke, saya akan mulai ya konten pilar. Oke, saya akan masuk ke konten pilar ya teman-teman semua. Kak, maksudnya apa sih konten pilar, Kak? Gitu ya. Konten pilar ini adalah konten yang akan teman-teman posting dari segi garis besarnya. Oke. Kenapa saya kasih contoh ya, ada lingkaran tetap ya, lingkaran dan fasa itu contohnya. Nah, lingkaran ini learning class yang tadi saya sampaikan gitu ya pada intinya. Nah, dia punya pilarnya atau punya bahasanya topik boleh, tapi pakai konten pilar juga nggak apa-apa. Nah, konten pilarnya ada tiga karena feed-nya Instagram tiga garis gitu kan. Nah, kenapa tiga? Karena tiga ini. Karena kita akan lihat setiap harinya konten mana dulu nih yang mau majuin. Oke, di konten pilar teman-teman silakan nanti tentukan, tapi cara bacanya kayak gini. Nah, misal lingkaran. Konten pilarnya apa sih, Kak? Konten pilarnya itu adalah yang pertama adalah tentang lingkarannya itu sendiri. Jadi yang pertama adalah lingkaran. Oke, kemudian konten pilar keduanya apa, Kak? Konten pilar keduanya karena dia ada tempat les, yaitu tentang fakta edukasi. Oke. Kemudian konten pilarnya apa? Konten pilar ketiganya adalah inspiring stories. Ya, jadi kita udah punya konten pilarnya ada 3. Nah, simple ya teman-teman, misalnya Yuda gitu ya. Saya, konten pilarnya apa? Tentang saya. Kemudian konten pilar kedua apa? Tentang isu tentang kepemudaan, tentang pramuka. Konten pilar ketiganya tentang cerita. Cerita lucu kah, cerita unik kah gitu. Monggo. Nah, kalau yang bawah ini lebih ke condong ke produk ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jualan atau teman-teman mau jualan produk, nah lebih ke bawah nih. Nah, yang pertama perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya kalau ke produk, yang pertama konten pilarnya adalah produknya dan service. Artinya kalau misalnya ya, produknya saya tas gitu ya. Berarti konten pilar saya pertama adalah tentang tasnya, tentang layanannya. Kemudian konten pilar saya kedua adalah tentang pencapaiannya. Nah, konten pilar kita ketiga adalah tentang infonya gitu. Jadi beda ya antara yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas lebih cenderung kepada jasa gitu ya. Yang ke bawah lebih condong kepada produk, teman-teman. Oke. Ini kita akan lebih dalemin lagi satu persatu. Jadi nanti di lingkaran apa aja isinya, di education fact apa aja isinya. Oke, ini masuk ke konten pilar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Untuk ke lingkaran dulu. Nah, lingkaran yang pertama, tadi kan konten pilarnya teman-teman udah pasti ingat ya. Konten pilar pertamanya adalah tentang lingkarannya. Nah, tentang lingkarannya itu apa aja sih, Kak, yang dibahas? Tentang visinya, tentang misinya, tentang ceritanya gitu. Kalau misalnya pramuka UNM berarti tentang visi misi ceritanya, tentang new update-nya di pramuka UNM, tentang aktivitas sehari-hari, terus programnya gitu. Sesimpel kayak gitu ya, teman-teman. Untuk konten pilar pertama yang ngebahas tentang kita sendiri. Nah, untuk konten pilar kedua, misalnya kita coba ya, saya kasih contoh ke pramuka UNM aja ya. Nah, konten pilar kedua adalah education fact, atau kita ganti tentang pramuka gitu ya. Nah, tentang pramuka ini apa aja nih? Tentang misalnya tentang insight-nya atau ilmunya, atau how to DIY. Maksudnya apa, Kak? Tutorial. Kemudian tentang infografis, tentang macam-macam yang berhubungan tentang pramuka, itu di konten pilar kedua. Oke. Kemudian di konten pilar ketiga ada namanya inspiring stories. Itu kita akan bicarakan tentang personal kita satu persatu. Misalnya pramuka UNM, ketuanya siapa sih? Ketua racananya siapa? Ketua ambalannya siapa sih? Gitu. Kemudian anggotanya siapa? Kemudian biasanya kalau di pilar ketiga ini, kalau misalnya selamat hari, nah itu masuknya ke pilar ketiga, teman-teman. Atau sebutannya big dates. Oke. Nah, itu ya konten pilar, teman-teman.
Kita langsung coba, silakan buat konten pilar teman-teman sendiri tentang akun pribadi teman-teman sendiri dengan 3 ini ya, bantuan ini. Jadi misalnya kalau saya Yuda gitu ya, konten pilar pertama saya tentang Yuda dong, ya. Konten pilar kedua saya tentang saya mau mengangkat isu tentang kepemudaan. Nah, kemudian yang konten ketiganya adalah stories-nya, tentang ceritanya di balik itu semua. Monggo saya kasih waktu 1 menit kali ya, 1 menit. Dan kelasnya udah selesai, karena ini kelasnya workshop, kita akan lebih banyak porsinya kepada membedah sebenarnya, bukan tanya jawab, tapi ngebedah tentang penugasan-penugasan yang tadi saya udah sampaikan tentang ini semua ya. Nanti kita bedah tentang tema besarnya, tentang target marketnya, persona, dan pilar. Nah, nanti langsung saya bimbing, langsung saya arahkan. Jadi saya mohon bantuan ya buat moderator, pilih aja. Kalau nggak bisa dipilih nanti boleh juga pengajuan karena penegak ya. Saya lupa ya. Ini penegak Pandega gitu, penegak lah. Utamanya artinya lebih elok mengajukan diri daripada ditunjuk. Oke. Dari saya itu moderator, kira-kira mungkin kita masih kasih waktu dulu ya buat bikin konten pilarnya biar nanti lebih enak dan nanti kita bisa contohkan. Nah, saya sebelum balikin ke moderator, saya kasih contoh ya teman-teman semua, maksudnya konten pilar tuh apa sih Kak? Gitu. Nah, ini salah satu akun yang gampang teman-teman bisa lihat. Sambil dibikin ya teman-teman konten pilarnya. Oke, saya coba share screen ya. Nah, ini akun udah terlihat ya, moderator? Udah kelihatan? Share screen saya? Sudah, Sudah ya? Iya, Oke, sudah, Kak. nah ini akunnya, oh sudah ya? Oke, aman. Ini akunnya namanya Raja Cendol, teman-teman. Dia jualan cendol, tapi kontennya lihat sendiri teman-teman, nanti cek aja, itu nggak langsung jualan terus, tapi ada konten-konten edukasinya. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia naruh namanya konten pilar tuh ada di atas. Tagar Rendol of the Day. Rendol itu Raja Cendol. Nah, itu 3 obat galau. Nah, ini bentuknya inspirasi. Nah, ini captionnya teman-teman. Nanti ini di kedua, kalau nggak salah kedua deh. Nah, nanti di pertemuan kedua saya bakal bahas. Nah, kemudian ada lanjut lagi ya. Sorry. Nah, itu tentang konten. Nah, kemudian ini ada namanya Rendol Fact atau fakta. Fakta unik resep rahasia Raja Cendol. Nah, kemudian lanjut ya, tadi ada rendol gitu ya. Nah, kemudian ada namanya 3, langsung 3 tuh, namanya Rendol Trend sebutannya. Nah, mulai ini ke bawah lagi, namanya ada lagi, namanya Rendol Berdoa. Nah, nanti teman-teman kalau udah punya strategi kayak gini nggak bingung besok nih posting apa gitu. Malah teman-teman kalau udah punya konten pilar kayak gini bisa mungkin 2 hari atau seharian bisa bikin konten selama sebulan gitu. Nah, nanti kan PR-nya ada di desain ya, tapi dengan pola template dan lain-lain itu masalah belakangan, tapi yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah bikin kontennya dulu. Nah, itu ada info Baginda. Nah, info Baginda ini lebih kepada si co-founder-nya atau founder-nya yang punya aktivitas gitu. Dan lain-lain semua. Dan semuanya rata-rata kayak gitu, teman-teman. Kalau yang rapih ya, teman-teman semua terkait konten pilar. Oke, itu aja dari saya untuk modul pertama ya, tentang Instagram landscape dan strategi. Mungkin sebelum tanya jawab, saya minta dulu kesediaan ya, moderator. Dipilih 2 aja, kalau bisa sih 1 cewek. Sharing, jawab tadi pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.
Baik kakak-kakak, itu tadi materi dari kakak Yuda, tapi sebelum ke sesi tanya jawab, saya persilakan kakak-kakak untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari kakak Yuda. Ada yang pertama kakak-kakak membuat tema besar, yang kedua membuat target market, yang ketiga membuat persona, dan keempat membuat konten pilar. Jika kakak-kakak ingin menjawab pertanyaan dari kakak Yuda, silahkan raise hand terlebih dahulu. Lagi bisnis teh. Udah andalanku. Atau kalau nggak ada yang mau ini, ditunjuk aja moderator. Ya, Kak Reski. Stay humble. Oke. Kakak-kakak, apa ada yang berminat atau saya tunjuk langsung? Tunjuk Kak Refki, ada pertanyaannya. Ya, tak jawab. Jadi kakak-kakak bagaimana? Mungkin Kak Lastri bisa menjawab pertanyaan dari kakak Yuda. Bagaimana Kak Lastri? Baik, terima kasih Kak Salsa. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi Kak Salsa. Jadi buat tema besarnya itu yang saya ambil itu mengenai wisata. Nah, target marketingnya itu yakni remaja ataupun yang suka bertraveling. Kemudian personalnya itu millennials. Kemudian konten pilarnya di sini Kak, saya belum mengerti bagaimana itu yang dimaksud dengan konten pilar. Bagaimana Kak Lastri? Bisa dilanjut atau mungkin Kak Lastri masih belum paham betul ya tentang konten pilar. Jadi konten besarnya itu Kak mengenai traveling
Dan yang saya posting itu mengenai wisata-wisata yang bisa diketahui seluruh orang. Begitu saja, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Lastri yang sangat luar biasa sekali sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Yuda. Mungkin kakak-kakak lain ada yang bisa untuk Kakak Ranggong bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Yuda. Amir. Kakak Amir? Saya Kak. Ya Kak, saya persilahkan Kak. Kak Maulana diulangi. Termute Kak, termute. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Jadi di sini saya paparkan apa yang saya tulis tadi ya Kak, begitu? Oh ya, atau bisa saja langsung share screen Kak, karena ada saya catat. Kak Arif. Bisa Kak? Oke. Sebentar ya Kak. Kelihatan ya Kak? Iya Kak, kelihatan Kak. Jadi ini yang saya catat tadi Kak. Jadi kebetulan Kak, saya sudah ada sebenarnya untuk pikir untuk bikin akun Instagram dengan konten tema yang ini Kak. Jadi di sini tema yang saya ambil desain dan bisnis. Maksudnya di sini Kak, hubungan atau impact desain terhadap suatu bisnis. Apa sih impact-nya desain? Apa pengaruh desain dalam bisnis kita yang kita jalankan? Kemudian target market saya yaitu pelaku bisnis. Kalau lebih spesifik lagi, pebisnis muda yang baru saja mulai, seperti mahasiswa, gitu Kak. Dan geografisnya seluruh Indonesia, pasti saja karena di Instagram kan sangat luas sekali jangkauannya. Kemudian orang-orang kreatif yang punya pikiran untuk ke sini Kak, ke desain. Dan brand value yang saya tulis di sini ada 3, yaitu kreatif, produktif, dan usaha. Kemudian brand persona, di sini tidak sempat saya tulis, masih sedikit Kak, cuma ini ada 2. Terus brand voice, artsy, saya lupa tadi itu. Yang ini ya, karakternya artsy, terus tone-nya humble, language simple, dan purpose informed. Oke. Kemudian konten pilarnya di sini saya sudah siapkan ada 3, yaitu tentang design value, brand story. Mungkin bisa di screen. Ya Kak? Di share screen yang tadi Kakak catat. Oh. Karena tidak tampil Kak. Maaf. Iya Kak. Jadi Kak, kembali lagi ke sini. Sampai mana tadi Kak? Sini di. Di sini ada brand value-nya. Kemudian mungkin sampai sini tadi. Oh, tidak bisa multitasking. Sorry. Sini ada artsy, humble, simple, informed, design value, design sama brand story, yaitu kisah-kisah dari brand-brand yang sudah sukses seperti Harley Davidson,
dan brand-brand lainnya, sama inspiring quotes. Itu saja Kak yang saya catat. Sudah Kak. Ya, terima kasih buat Kakak Maulana Arif yang sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Yuda. Mungkin Kakak Yuda ingin menanggapi dari jawaban yang diberikan atas pertanyaan Kakak. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Wih, udah mantap. Oke, tadi ya terkait yang pertama yang masih bingung ya, konten pilar. Nah, konten pilar tuh simpelnya adalah yang mau kita posting secara tema besarnya tuh apa gitu. Kalau yang tadi kan ada desain, kemudian ada tentang quotes-nya juga dan lain-lain gitu. Nah, nanti juga yang tadi yang saya di-share di di PowerPoint saya itu misalnya kayak lingkaran gitu ya. Lingkaran pilar keduanya itu ada tentang fakta, tentang edukasi gitu ya. Jadi how to, cara penggunaan, kemudian infografis dan lain-lain gitu ya. Nanti sih sebenarnya memang mungkin buat orang-orang yang visual butuh lihat langsung gitu ya. Tapi itu di pertemuan kedua saya nggak mau sekarang yang saya mau tunjukkan gitu. Tapi pada intinya teman-teman memahami bahwa dalam hal untuk nggak sampai titik bingung untuk konten apa nih selanjutnya, nah itu ada strateginya dan ada cara mainnya. Dan nanti secara teknis kita akan lama-lama akan belajar gitu. Oke, terima kasih nih buat dua temen tadi ya yang udah sharing gitu. Tapi buat semuanya harap dibuat ya teman-teman, harap dibuat karena itu yang bakal jadi bahan buat di pertemuan kedua dan pertemuan selanjutnya gitu ya. Karena nanti kan setiap kita kontennya beda-beda ya. Setiap kita beda-beda, setiap kita punya isu masing-masing dan pastinya bakal beragam banget gitu ya. Karena kita punya preferensi masing-masing. Gitu Kakak moderator, suara saya kedengeran nggak ya? Ya Kak. Iya Kak, kedengaran Kak. Oh, kedengaran ya. Oke. Mungkin itu kalau dari saya gitu ya. Sisanya palingan nanti ya mungkin di grup kali ya, di grup gitu atau nanti dibikinin Google Drive sendiri gitu ya, satu folder ya nanti kita taruh barang-barang di situ. Mungkin nanti saya bakal kasih advice sendiri gitu ya. Insya Allah lah. Yang penting kita niatnya sama-sama belajar ya. Buat kedepannya jadi amal jariah nih kalau kita ngajarin orang dan kita bekerja terus. Oke, itu aja moderator dari saya untuk uji cobanya. Monggo dilanjutkan kalau mau ada sesi tanya jawab, silakan. Terima kasih teman-teman. Nah kakak-kakak, itulah tadi materi dari kakak Yuda. Buat kakak-kakak yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini, yaitu Instagram konten, saya persilahkan untuk mengklik icon raise hand-nya. Saya lihat Kak Maulana, apa ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, ada Kak Indasari yang ingin mengajukan pertanyaan. Kepada Kak Indasari, saya persilahkan. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya Kak Moderator Kak Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya rasa ini materinya menarik Kak, karena ini milenial banget Kak. Dan ini sementara
saya pelajari juga sebenarnya Kak, walaupun saya pelajari secara otodidak karena rencananya Kak, insya Allah dari kami UKM Pramukaan launching Kak satu usaha yaitu terkait kemarin Kak. Jadi ini kemarin kami dari UKM Pramuka itu lolos lomba PHP 2DK, kemudian kami memilih salah satu daerah di daerah Sulawesi Selatan Kak, tepatnya pada tempat itu lokal itu Kak, seperti hal kemarin Kak. Jadi rencananya kami akan mengadakan untuk pemasaran hal tersebut. Nah, tujuan utama kami itu seperti hal digital, digital Kak. Jadi Kak, yang ingin saya tanyakan ini Kak, terkait sebenarnya semua sedikit paham Kak, tapi konten pilarnya masih agak blur Kak. Jadi mungkin saya minta Kakak, mungkin Kakak bisa memberikan tips terkait konten pilar, apa itu secara sistematisnya apa yang harus kita persiapkan pertama, kemudian kedua apa, seperti itu Kak. Terima kasih, saya kembalikan. Nah, itulah tadi pertanyaan dari Kakak Indasari yang mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sih tips cara membuat konten pilar. Kakak pemateri apa ingin langsung menjawab atau kita merampungkan pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak lain terlebih dahulu atau bagaimana Kak? Oh, saya jawab langsung aja ya, biar Oh iya Kak, saya nggak lupa. Kak. Oke Kak Indasari, weh mantap nih, udah mewakili UKM Pramuka nih. Oke, simpelnya kayak gini sih sebenarnya konten pilar itu adalah misalnya kalau lo memang mau jualan gitu ya, artinya kan secara apa yang perlu kita sampaikan di jualan kita kan misalnya yang pertama itu adalah konten pilar pertama nih ya, kalau saya langsung konkret aja ya. Kalau untuk jualan, konten pilar pertama itu adalah tentang produk dan keunggulannya gitu ya. Jadi silakan nih produk dari segi foto gitu ya, dari segi kegunaan, dari segi harga mungkin ya, atau enggak kalau emang nggak mau ditulis harga, silakan tanya ke DM atau WhatsApp gitu ya. Itu konten pilar pertama kalau mau yang jualan. Nah, konten pilar kedua itu lebih kepada apa ya? Menurut saya tuh edukasi tentang produknya gitu ya. Misalnya gitu ya, tentang saya ambil contoh misalnya susu gitu ya. Nah, berarti kan yang di konten pilar kedua yang tentang edukasi nih apa sih manfaat dari susu gitu ya. Bukan dari segi produk ya, tapi dari segi keseluruhan. Kemudian susu ini asalnya dari mana sih? Rahasia apa? Asal usulnya dari mana? Kemudian dari segi brandnya apa aja, jadi lebih kepada informatif di konten pilar kedua. Jadi konten pilar pertama itu lebih kepada mungkin lebih kepada produk. Nah, konten pilar kedua lebih kepada informasi atau edukasi gitu ya. Nah, konten pilar ketiga ini biasanya kalau jualan itu testimoni dari produk itu sendiri, misalnya penggunanya gitu ya, atau yang buatnya. Ya, misalnya diceritain nih, ini cara buat susunya ini sangat luar biasa, kita ambil dari susu murni kah atau apa gitu. Kemudian dari segi orangnya yang beli gitu, wah ini susu ini sangat enak gitu. Kemudian susu ini sangat murah dan enak dan bergizi dan bermanfaat atau apapun gitu ya. Jadi kalau konten jualan pada intinya tujuannya adalah orang yang nonton atau orang yang ngelihat di Instagram kita tuh yang pertama tahu produk kita, tahu kegunaannya buat apa. Kemudian percaya sama kita. Nah, percayanya cara ningkatin kepercayaannya adalah dengan yang tadi ada testimoni, ada cara pemakaian langsung terkait produknya gitu. Jadi ada video gitu ya, lewat stories atau yang lain. Nah, itu lebih kepada produk Kak Indasari ya. Jadi saya langsung konkret aja supaya nggak kebayang kemana-mana. Nah, untuk nanti kepanjangannya kayak gimana atau maksudnya pengembangannya kayak gimana nanti di pelatihan kedua deh, kayaknya saya bakal bongkar tentang konten-kontennya, cara manjangin tentang produk nih apa aja sih yang bisa dibahas. Kemudian dari sisi kegunaan apa aja sih yang bisa dibahas. Kemudian dari sisi testimoni, cara point of view-nya kayak gimana sih? Point of view-nya si penjualnya, point of view-nya pembelinya, atau point of view-nya kita bisa lihat dari kompetitor kita gitu.
Kira-kira kayak gitu Kak Indasari terkait kalau ke konten yang lebih kepada produk gitu ya, jualan gitu. Gitu kira-kira. Sebenarnya lebih banyaknya nanti di pertemuan keempat sih, tapi ya nggak apa-apa lah saya buka satu persatu. Oke, terima kasih Kak Indasari. Mudah-mudahan masih bertanya karena kita masih ada pertemuan selanjutnya lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi Kak jawaban dari pertanyaan Kak Indasari. Mungkin kakak-kakak lain ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada, silahkan mengklik icon raise hand-nya. Tablet mau bertanya. Blade. Kamu bertanya Kak. Apa kabar Kak Yud? Baji-baji Ji. Baik kakak-kakak, mungkin Kak Ferry ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Kepada Kak Ferry, saya persilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak moderator. Ya, baik, untuk pertanyaan saya Kak, kan pertanyaannya tadi kait mengacu dari pertanyaannya Kak Indasari tadi, membahas tentang konten pilar tema bisnis. Kan kalau tema bisnis itu Kak, konten pilarnya lebih mengarah kepada kelebihan dari produk kita. Nah, kalau pertanyaan saya itu Kak, bagaimana kalau mengenai tema kayak konten kreator Kak, maksudnya konten misalnya konten gamer, apa konten pilarnya di situ Kak? Mungkin itu Kak pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih buat Kakak Andi Ferry Ardiansa yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaannya Kak Ferry itu, bagaimana sih tips cara membuat konten pilar yang temanya konten kreator atau lebih jelasnya lagi tentang games? Kepada Kak Yuda, mungkin bisa langsung dijawab. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ferry ini. Wah, ada pro player nih jangan-jangan nih. Anak RRQ atau FHOS nih. Oke, terkait konten pilar ya, terkait konten kreator yang pastinya simpelnya tuh ada, ya tetap ya ada 3 biar gampang gitu. Yang pertama itu tentang misalnya konten ya kita ambil lah gamers gitu ya. Kita ambil lah gamers gitu. Artinya konten pilar yang pertama tuh terkait kitanya dulu sebagai gamers gitu. Artinya visi misi kita, ceritanya kita, aktivitasnya kita. Nah, itu disampaikan tuh di konten pilar pertama. Misalnya tentang ya terkait saya nih user tank gitu ya. Misalnya saya user tank, kemudian kenapa user tank, kemudian apa aja hero-nya dan lain-lain itu. Itu yang pertama, konten pilar pertama. Nah, konten pilar kedua lebih kepada informasinya. Jadi informasi gamenya atau bisa dibilang gampangnya tips and trick lah. Tips and tricksnya apa aja, kemudian mungkin ada juga konten-konten yang lucu gitu ya, lebih kepada ibaratnya kita ngulas secara games itu lebih dalam lagi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar cara mainnya, tapi kan banyak ya ada cerita di balik hero-nya yang bisa diangkat gitu. Atau cara mainnya, ada tips and trick. Nah, itu di konten pilar kedua. Teman-teman bisa bongkar di situ. Dan itu bukan hanya satu ya kan, banyak banget ya hero-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau saya sarankan karena sekarang eranya udah video, kalau bisa cuplikan gameplay-nya, Kak. Nah, cuplikan gameplay-nya yang mungkin nanti ada sedikit teman-teman bumbu-bumbui ya terkait di caption ataupun di videonya itu sendiri.
Nah, nanti untuk pembuatan konten atau video atau yang lain nanti di pertemuan kedua. Tapi secara simpelnya kayak gitu. Jadi ibaratnya tujuannya ketika orang main ke kontennya Kak Ferry, nah, Kak Ferry tahu nih, oh dia anak gamers, dia nih tipe gamersnya gamers apa nih? PUBG kah, Genshin Impact kah, gitu, atau Free Fire, atau Mobile Legend, atau Dota, atau yang lain gitu ya. Itu yang pertama yang mereka harus tahu. Yang kemudian yang kedua, biar mereka betah adalah tips and triknya. Oh iya, oh cara mainnya kayak gini ya, cara mainnya kayak gini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, biar bisa ada interaksi komen gitu atau bisa interaksi kita dikasih masukan juga sama dia dengan video gameplaynya gitu ya. Yang ketiga gitu. Kalau yang ketiga sih sebenarnya buat semua konten pilar yang ke poin ketiga tuh lebih kayak ngelengkapin aja, misalnya kayak besok nih Hari Sumpah Pemuda atau besok nih Hari Pahlawan, besok nih Natal atau apa. Nah, itu lebih kepada kita ngelengkapin ke filler ya sebutannya gitu ya, atau konten tambahan. Nah, kira-kira kayak gitu Kak Ferry yang saya bisa sampaikan nih di pertemuan pertama ya terkait konten pilar. Nah, untuk kepanjangan nanti lebih pengembangannya atau kita bakal ulas lebih banyak ke konten, lebih banyak nanti ke captionnya atau ke stories kayak gimana Kak strateginya, di feed kayak gimana strateginya, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Gitu Kak Ferry. Terima kasih dan mudah-mudahan terus semangat. Thank you. Nah, itu jawaban dari pertanyaan dari Kakak Ferry Ardiansah. Nah, Kakak, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelum saya menutup pemberian materi kita pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya, tadi materi yang kita bahas adalah Instagram landscape dan strategi. Adapun strategi di dalam digital yang pertama itu harus ada popularitas, di mana akun kakak yang terlebih dahulu harus dikenal dengan cara diekspor. Yang kedua, likabilitas yang merupakan akun kita yang harus disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, elektibilitas yang dimana ada action dari akun yang kita buat. Kemudian selain itu, jika kakak-kakak ingin membuat sebuah konten, maka kakak-kakak itu harus menentukan dulu apa sih tema dari konten yang kakak buat, kemudian bagaimana target marketnya, personanya, sampai konten pilarnya. Nah, itulah mungkin kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, selain itu, informasi ini mungkin informasi umum dari saya buat kakak-kakak. Jangan lupa absen materi kita yang pertama pada malam hari ini, karena kita akan melakukan penerimaan materi esok harinya lagi. Dan mungkin kakak-kakak juga jangan lupa follow Instagram Kak Yudadi @yudadi28. Jadi kakak-kakak, itulah materi kita pada hari ini. Kita akan bertemu esok hari dengan materi mungkin yang sangat luar biasa, yang tentunya masih tetap bersama dengan Kakak Yuda Adiaksa. Jadi kakak-kakak jangan bosan-bosan bertemu dengan kita dan pemateri kita yang sangat luar biasa ini dan sangat menginspirasi kita semua, Kakak Yuda Adiaksa. Sekilas info materi kita untuk besok yaitu tentang Instagram konten. Jadi kakak-kakak tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Ya, dan saya ingatkan kembali kakak-kakak jangan lupa screenshot untuk materi kita pada hari ini karena di absen ada bukti kehadiran. Sekian dari saya Salsabila Nur Sakin Anwar sebagai moderator pada malam hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Bagi konsumsi.
Konsumsi. Iya. Keluar dulu deh. Next. Kakak, absennya ada di kolom chat. Mungkin kakak-kakak bisa cek. Link absennya ada di kolom chat yang dikirimkan oleh admin. Ada nih? Ini mau kirim kontra sekali nih Kak. Pupus semangat. 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 Sambat ko indah. Ulangin dah. Sambat ke cewek. Ulangin dah. Iya Kak, siap pasti penuh. Pakai baju pramuka ko indah. Kelihatan ko itu. Berdiri. Enggak pantangan apa kok, Kak? Tumpi Kak, belum. Jadi Kak. Ayo Kak, ayo semangat dulu. Sebelum kita akhiri hari ini, kita semangatkan dulu. Berdiri kok supaya semangat. Ayo semua. Nih calon anggota semua ini. Ayo apa aja anak? Oke. PAB 2020. Kaleng-kaleng. Kakak Milen sih itu Kak, bukan Kak 2020. Pacipo dulu, Pacipo. Kakak Milen. Kaleng. Milen sedikit. Mau screenshot di Kirim dulu itu anunya, kirim di WA itu absennya. Oh, kisi absen. Ya semangat yo. Mana nih daftar hadir ini? Kirim di grup. Ini tuh. Ya. Mana? Ya. So sweet nih Mito Well ya, bumbi kali ya. Alia yo. Senyum dulu Linda. Senyum dulu ya. Senyumnya Mi. Keluar dari rumah Kak keluar mau Palendi. Ih, berubah namu indah. Jadi saya sampai terakhir. Pokoknya kau paling terakhir keluar. Sebelumnya ya paling siap. Apa BD baru keluar? Keluar BD. Kasih kadar rindu sama saya tuh jadi senyum-senyum Kak dulu sampai nanti terakhir semua orang keluar. Keluar lebih cepat ya. Keluar deh, dilihat ya. Udah akhir November. Posisi. Kau salah jangkut tegang sekali mukamu. Tambah mengenaskan kulit mukamu. Jangan lupa tersenyum Kak. Yang kau senyum-senyum. Udah akhir November, monitor.
Puput yang lagi tantangan. Wih cepat lu ganti baju. Habis adakah? Merah bibirnya Redki sudah makan. Beriskah ikan ah? Kirim mulan dulu yang anu. Masuk di Dian lagi nih di kolom chat. Tidak ada, baru gak masuk. Baru gak masuk. Udah setir November monitor. Jangan kemana-mana. Mau dimulai permainan. Jangan kemana-mana. Main domi deh. Sebentar kamu nanti sama satu. Hah? Udah setir November monitor. Ada apa dengan November, Kak?